hari ini kita akan mulai mendengarkan mengenai bagaimana pengantar kitab Daniel. Hal ini menjadi sesuatu yang baru yang digagas oleh Pak Heri selaku Ketua Departemen Pembinaan, supaya kita di dalam Jumat selanjutnya nanti waktu kita mendalami kitab Daniel, kita mempunyai gambaran sebetulnya seperti apa sih kitab Daniel ini, begitu ya. Jadi waktu nanti kita membahas dari pasal per pasal bisa lebih tajam, begitu, lebih dalam, dan lebih kita bisa lebih mendapatkan arti apa sih sebetulnya maksud dari penulisnya, begitu. Nah, secara garis besar saya mau memperkenalkan Bapak Paul Hidayat ini. Beliau adalah senior mentor saya, hamba Tuhan yang sejak saya di peralihan SMA ke universitas, waktu itu beberapa kali membawakan di GKI Delima waktu saya masih di GKI, begitu ya. Khotbahnya seru, begitu, tajam, padat gitu. Jadi saya harap nanti rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa betul-betul menyimak serius, mencatat kalau perlu, supaya nanti waktu mau ditanyakan dan lain-lain di kolom tanya jawab nanti kita bisa nanyanya lebih asik, begitu ya. Karena pembawaannya seru begitu, Pak Pol. Pak Pol ini waktu dulu adalah ketua Perkantas gitu ya. Kalau yang aktif di kemahasiswaan barangkali masih pernah mendengar nama beliau begitu ya. Tapi generasinya tuh mesti generasi Pak Heri sama saya gitu. Sebab Pak Pol udah lama sekali dulu di sana. Dan sekarang beliau adalah pendiri dan sekaligus juga penggagas begitu ya, pelihatin ya. Jadi satu lembaga yang beliau dirikan untuk memberkati para hamba Tuhan di pelosok-pelosok daerah. Jadi ini sesuatu yang baik, yang hebat, dan dilayani melalui buku-buku yang bermutu begitu. Nah, kitab Daniel adalah salah satu yang pernah tahun lalu dibahas melalui kelompok bersama Pak Daniel. Jadi waktu bersama Pak Paul. Jadi waktu Pak Heri kepikir untuk menggali kitab Daniel, udah nyambung, dan saya pikir ini kesempatan yang baik sekali gitu ya. Dan Pak Paul bisa bersedia untuk menjadi narasumber yang akan memberkati kita. Oke, itu penghantar dari saya, dan Bapak Ibu bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Paul Hidayat. Selanjutnya saya serahkan waktu dan pelayanan firman ini kepada Pak Paul. Terima kasih, Pak Paul. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Terima kasih dan senang sekali malam ini kita bisa ketemu dalam satu acara membahas kitab Daniel, kitab yang penting sekali karena beberapa alasan. Suara saya cukup jelas kah? Jelas, Pak. Oke, saya teruskan ya. Jelas. Jadi sebetulnya tahun lalu diterbitkan buku ini sebagai hasil dari kelompok WA yang saya buat mendiskusikan bahan-bahan dari kitab Daniel ini secara berurutan yang sifatnya menjalin unsur eksegetis, teologis, lalu kemudian ide-ide spiritual, aplikatif, diterapkan kepada masa kini karena pergumulan adanya pandemi khususnya, supaya kita ini boleh mendapatkan bekal tentang isu-isu yang dibicarakan dalam kitab Daniel. Ya, saya langsung saja bicara kepada beberapa poin yang saya siapkan di sini sebagai pengantar ya. Yang pertama tentu kita perlu memikirkan kenapa pentingnya kitab Daniel ini. Apa sebabnya kita perlu belajar dan tahu hal-hal yang Tuhan wahyukan melalui Daniel, sehingga itu mempengaruhi pola pikir kita, demikian juga cara kita menilai zaman ini dan mengakibatkannya pada perilaku kita keseharian. Ada 5 poin yang saya catat di sini, saudara sekalian. Itu pertama adalah karena kitab Daniel ini sangat jelas sekali mengungkapkan kepada kita mengenai pengendalian Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, dalam artian sampai kepada panggung politik internasional pada zaman itu.
Ini saya kira satu hal yang sangat penting untuk kita mulai sebagai poin utama daripada kitab Daniel. Nah, terkait dengan poin pertama ini, yang kedua itu adalah karena dari pemahaman yang jelas dan keyakinan yang jelas yang teguh tentang kedaulatan Tuhan ini, kita orang percaya boleh belajar seperti halnya Daniel dengan kawan-kawannya Misael, Hananya, dan Azaria, atau biasanya kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego, itu memiliki kekuatan untuk berani bersikap, berani bicara kepada penguasa, berani menolak untuk kompromi dengan penyembahan-penyembahan yang salah, dan lain-lain lagi hal yang tidak dikenankan Tuhan. Jadi keyakinan akan penguasaan Tuhan itu memberikan kepada orang percaya itu penghiburan, kekuatan, dan keberanian untuk lurus di hadapan Tuhan dan di tengah dunia ini. Lalu yang ketiga, karena tokoh-tokoh dalam kitab Daniel ini memberikan kepada kita inspirasi, ya, teladan nyata begitu, bahwa pernah ada orang yang menderita tapi menang. Pernah ada orang yang mengalami pencobaan dan bahkan sampai mau dicuci otak dan sebagainya, tetapi mereka bisa mengatasi semuanya itu dan berhasil melewatinya. Dan ini tiga poin yang utama, tapi ada lagi 2 poin lainnya, yaitu karena perspektif di dalam kitab Daniel ini muncul di dalam Perjanjian Baru. Ide-ide dan beberapa metafora, serta juga terutama penglihatan-penglihatan yang sifatnya apokaliptik itu nanti menjadi acuan dari kitab Wahyu. Dan kalau orang mau mempelajari mengenai akhir zaman, isu-isu yang bermunculan yang dipertanyakan seperti antikris dan sebagainya itu dari kitab Wahyu, tanpa mengkaitkannya dengan kitab Daniel khususnya dan juga dengan kitab Yeskiel, nanti bisa jatuh kepada penafsiran yang keliru, ya. Jadi kelirunya itu adalah karena orang membaca isu-isu akhir zaman di kitab Wahyu itu di dalam pola pikir kita zaman ini sekarang ini. Padahal sebetulnya itu datang dari perspektif Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Daniel. Banyak sekali diungkapkan di situ, baik ide maupun perspektifnya, maupun kebenaran dalam nubuat-nubuat akhir zaman dan sebagainya. Nah, yang kelima, yang saya pikir juga penting untuk kita semua di sini, kalau kita belajar Daniel, itu adalah bahwa ini memberikan kepada kita tantangan, ya. Tantangan bukan saja untuk saleh secara pribadi, bukan saja untuk memiliki kehidupan doa yang kuat dengan Tuhan, tetapi ada hal menarik di sini yang saya kira juga jarang dibicarakan, ya. Kalau orang mengkhotbahkan soal Daniel ini adalah bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ini menjadi orang-orang yang berperan dalam kancah politik. Ini hal yang penting sekali, saudara sekalian. Mereka orang yang buangan, ya, dalam kawanan kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi di tangan Tuhan karena mereka komit kepada kebenaran dan karena mereka sungguh-sungguh berjalan dalam lurusnya Tuhan, akhirnya mereka bisa bermain peran yang luar biasa. Katakanlah kalau pakai bahasa sekarang ini, Daniel bisa sampai masuk ke dalam ring satunya Nebukadnezar. Ring satunya penggantinya Nebukadnezar sampai kepada kerajaan-kerajaan berikutnya, Media Persia. Ini 5 poin penting, ya, yang saya mulai sebagai pengantar untuk teaser kita, untuk membangkitkan di dalam kita tuh appetite, ya, selera untuk betul-betul belajar kitab Daniel ini. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang berikut, yaitu apa saja poin penting yang perlu kita ketahui untuk dapat mempelajari kitab Daniel dengan baik. Poin pertama itu adalah soal sejarahnya. Nah, ini di sini kita perlu memiliki dulu bingkai sejarah dalam perspektif teologis, yaitu sederhananya perjalanan sejarah itu dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru itu dilihat sebagai Tuhan memberikan petunjuk. Kemudian manusia gagal mengikuti petunjuk itu. Lalu Tuhan waktu memberikan petunjuk itu sudah memberikan janji dan peringatan, karena gagalnya manusia itu maka akibatnya mereka harus dihajar Tuhan.
hajaran Tuhan itu merupakan pengalaman-pengalaman buruk, ya, bisa berupa kutuk, bisa juga dalam kasusnya Daniel ini bangsa Israel dibuang ke utara, ke Asyur, kemudian bangsa atau suku Yehuda, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel dan seterusnya. Nah, hajaran Tuhan ini sekaligus juga berfungsi sebagai disiplin dan pemurnian. Jadi sebetulnya Daniel ini sekaligus mengandung tiga hal itu. Karena di awalnya ini Daniel adalah lapis pertama dari kaum muda elit Yehuda yang diambil oleh Babel, terutama pada itu adalah Nebukadnezar yang sedang naik daun, ya, dengan tujuan supaya mereka dijadikan bonekanya Nebukadnezar. Sudah mengerti bahwa negara penakluk itu memiliki kepentingan supaya ada orang-orang dari taklukannya yang bisa diperalat di bonekanya. Nah, diharapkan sebetulnya Daniel itu diharapkan menjadi bonekanya Nebukadnezar dengan kawan-kawannya Daniel ini. Jadi ini merupakan peta pertama, ya, untuk kita mengerti bahwa pola historis yang berlaku di Perjanjian Lama ini terpampang di hadapan kita dalam kitab Daniel ini, yaitu ada pembuangan yang merupakan hukuman Tuhan yang sekaligus merupakan pemurnian juga, tapi di balik semua ini kemudian keluar orang yang betul-betul murni dan akhirnya dipakai Tuhan bukan saja untuk keharuman bangsa Yehuda di pembuangan, tapi juga menjadi alat Tuhan, menjadi peringatan bagi Nebukadnezar, Belsasar, dan seterusnya. Dan yang kedua, sekarang sesudah soal sejarah itu, kita perlu mengerti bahwa kitab Daniel ini unik, saudara. Kalau Mazmur misalnya kita pelajari, saya lagi pimpin wek Mazmur sejarah, ya, itu Mazmur adalah syair-syair, ya, jelas sekali. Walaupun syairnya ada tujuan untuk mengajar, ada tujuan untuk doa dan sebagainya. Nah, Daniel ini terdiri dari dua jenis sastra. Yang pertama adalah catatan sejarah, ya, sifatnya historis, yaitu khususnya pasal 1 sampai pasal 6, ya. Lalu kemudian yang kedua, pasal 7 sampai dengan pasal 12, itu adalah jenis sastra yang unik, yang hanya terdapat di Daniel, kemudian sebagian dari beberapa nabi, seperti Yeskiel, dan khususnya Wahyu, yang disebut sebagai apokaliptik. Nah, yang pertama soal sastra sejarah ini, uniknya lagi adalah ini bukan sekedar catatan sejarah seperti halnya kita baca buku sejarah zaman sekarang, ya. Melainkan ini adalah sejarah yang dikisahkan sebagai cerita. Saya tekankan di sini bahwa ini bukan fiksi, jadi bukan novel, ya, tapi ini sejarah, tetapi yang ditulis dalam gaya cerita. Sudah bisa tangkap, ya? Itu pertama. Saya kira cukup jelas bahwa gaya cerita itu salah satunya adalah bahwa kita tidak mengharapkan detail-detailnya keluar, melainkan ada plot-plot tertentu yang dibuat begitu rupa supaya meaningnya atau tekanan-tekanan isu artinya dan sebagainya itu boleh keluar di dalam cara menceritakan itu. Nah, yang kedua yang saya kira lebih penting lagi adalah apokalip ini. Apokalip itu apa sebetulnya? Apokalip ini adalah semacam penggunaan sastra dalam bentuk simbol, visi, penglihatan, dan sebagainya, yang berbeda daripada nubuatan-nubuatan nabi biasanya. Kalau nubuatan nabi itu, mereka biasanya melihat zaman itu ke depan, tapi khususnya dalam konteks zaman mereka lebih dahulu, ya. Jadi jangan cepat lompat ke Mesias misalnya atau ke akhir zaman, tapi terutama bicara tentang zaman mereka lebih dahulu, baru bicara tentang janji-janji mesianis dan sebagainya. Itu khususnya nubuatan nabi demikian. Nah, bedanya dengan apokalip ini adalah pandangan dunianya dalam apokalip itu biasanya sangat simpel, hitam putih begitu, ya. Ada baik, ada jahat, gitu, ya. Ada terang, ada gelap. Tidak ada tengah-tengahnya, ada abu-abu, nggak ada. Begitu. Jadi jelas sekali apakah baik atau buruk, begitu. Apakah milik Tuhan atau bukan, nah, semacam itu, ya. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang di luar dunia kita, begitu. Kalau misalnya
Di dalam Mazmur ada gembala yang baik, ya, ada pokok anggur, ada meja perjamuan. Itu saya kira jelas penggambaran metafora analogi dari dunia sehari-hari kita yang diberikan makna rohani. Tapi dalam Apokalip ini ada penglihatan-penglihatan yang tidak lazim, yang orang nggak bakal ketemu dalam dunia nyata begitu. Misalnya ada kambing yang bertanduk 2, lalu tiap tanduknya tumbuh lagi jadi 10 misalnya begitu ya. Lalu tiap-tiap tanduk kecil itu berkelahi satu sama lain. Ini nggak pernah ada kan? Ini bukan dalam dunia nyata. Itu apokaliptik. Misalnya lagi adalah misalnya ada dikatakan penghulu raja mana begitu ya, berperang dengan melawan Mikail misalnya. Jadi ada peperangan di angkasa dan seterusnya lagi. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu dimengerti, merupakan paparan Tuhan melalui cara apokaliptik itu untuk membicarakan mengenai wawasan realita dan bagaimana umat Tuhan harus melihat khususnya sejarah mereka pada masa itu sampai jauh ke depan. Nah, salah satu hal lain lagi juga mengenai apokaliptik di sini adalah mereka melihat sejarah ini secara teleskopik. Teleskopik itu maksudnya begini, kalau senang kamera ya, fotografi, kalau dilihat dengan lensa normal itu kan perspektifnya biasa, angle-nya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang di depan dan di belakang itu agak normal gitu. Kalau kita pakai lensa 50 mm. Tapi kalau kita pakai lensa tele, misalnya 300 mm, itu yang depan, yang belakang, yang jauh bisa bertumpuk-tumpuk kelihatannya. Jadi seperti dipepetkan begitu ya. Kalau sudah lihat orang video mengenai lari yang ada rintangannya itu ya, itu kalau diambil dari depan jauh pakai tele itu seperti dekat sekali, padahal itu jaraknya mungkin 10 meter satu sama lainnya. Kelihatannya seperti hanya setengah meter saja. Nah, ini teleskopik ini juga berlaku di dalam penglihatan Daniel. Jadi bisa bertumpuk-tumpuk, dan bukan hanya bertumpuk-tumpuk, tapi juga kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ini sebetulnya bicara zaman dia, atau zaman yang dekat ke depannya, atau zaman yang jauh ke depannya, atau yang lebih jauh lagi ke akhir zaman. Jadi perlu hikmat di sini ya, untuk bisa dikawinkan dengan pengertian kita mengenai sejarah dan sastra apokaliptik ini, sehingga kita bisa tafsirnya dengan lebih tepat. Nah, poin ketiga adalah keunikan lainnya Daniel ini adalah bahasa dan strukturnya ini penting untuk kita perhatikan. Bahasanya, penggunaan bahasanya itu terkait dengan penstrukturan buku ini. Jadi buku itu terbagi 2 secara simpelnya ya, 1 sampai dengan 6, 7 sampai dengan 12. Tapi kalau dilihat lebih jauh tentang bahasanya, ternyata pasal 1 sampai 2 ayat 3 itu menggunakan bahasa Ibrani. Itu bahasanya orang Israel ya, orang Yehuda. Jadi artinya dengan kata lain nih untuk intern mereka. Karena mereka yang tahu kan bahasa Ibrani. Tapi kalau kita masuk ke pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7, ternyata bahasa yang digunakan itu bahasa Aram. Kalau sekarang itu bahasa Inggris gitu ya, bahasa internasional. Dengan kata lain bagian kedua ini tadi yang pertama itu sebagai semacam pengantar. Nah, terus bagian pertamanya ini ditujukan kepada dunia internasional. Baru kemudian pasal 8 sampai 12. Nah, ini penting ya. 8 sampai 12 ini yang penuh dengan apokaliptik ini ya. Penglihatan-penglihatan yang saya katakan tadi tidak lazim dalam dunia kita. Ini pakai bahasa Ibrani lagi. Jadi artinya seolah-olah mau dikatakan bahwa yang orang luar nggak bisa ngerti gitu ya. Orang-orang luar itu nggak bisa ngerti, hanya orang Ibrani yang bisa ngerti tentang penglihatan apokaliptik ini. Jadi atau dengan kata lain, kalau kayak di kitab Wahyu, secara sengaja digunakan bahasa-bahasa yang orang Roma nggak mengerti, hanya umat Tuhan saja yang intern mengertinya. Itu sehubungan dengan struktur ya, bahasa dan struktur. Ada lagi satu keunikan struktural dari kitab Daniel, yaitu khususnya pasal 2 sampai dengan pasal 7. Ini kalau mempelajari
struktur tulisan dalam Alkitab itu ada yang disebut sebagai kiasmus, itu X ya, tulisan bahasa huruf X itu hi itu kalau kita lihat itu bertemu kan di tengah-tengah titik ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti begini, dimulai dari sini, nanti bergema di sini, yang ke titik berikutnya bergema di sini, dan pusatnya adalah di dua pasal yang kurang lebih senada begitu. Nah, jadi kiasmusnya di sini adalah pasal 2 kita bisa katakan itu A-nya, A ya. Poin 1 katakanlah poin A itu berulang di poin pasal 7 itu A1. Jadi kalau kita baca pasal 2 nanti idenya atau penggambaran atau pesannya itu akan muncul lagi di pasal 7. Kemudian pasal 3 itu muncul lagi di pasal 6. Nah, di pasal 4 dan 5 itu intinya. Jadi nanti ini bekal untuk saudara ya, kalau saudara nanti mempelajari kitab Daniel, saudara mengerti bahwa pasal 1 itu introduksinya. Nah, pasal 2 ini poinnya apa, pasal 3 poinnya apa, itu bergema di pasal 7 dan pasal 6. Lalu intinya yang mau disampaikan di bagian Ibrani ini adalah di pasal 4 dan pasal 5, itu untuk tujuan dunia internasional pada waktu itu. Lalu sekarang saya pindah, ya tadi kita sudah selesaikan soal struktur bahasa dan struktur kiasmus itu. Sekarang ada isu ya, saya kira perlu disinggung sedikit pengetahuan. Ada pendapat saling silang di sini. Siapa sih sebetulnya penulisnya kitab Daniel ini? Apakah itu Daniel atau orang lain? Gitu. Ada dua pendapat, saudara, secara garis besar ya. Saya katakan begini secara sederhananya. Untuk saya anggap saya dan saudara sekalian semuanya dalam kubu ini ya, yang percaya akan kedaulatan Tuhan, yang percaya akan kemahatauan Tuhan, ya, yang percaya bahwa Tuhan bisa mewahyukan rahasia-rahasia dalam hati dan pikirannya kepada orang-orang pilihannya, itu percaya bahwa Daniel keseluruhannya dikarang oleh Daniel. Jadi kita percaya dasarnya adalah teologis, saudara ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, kenapa kita ragu bahwa dia bisa membukakan rahasia-rahasia, bahkan kejadian-kejadian yang jauh puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun barangkali di depannya Daniel. Yaitu karena kita percaya Allah itu Maha Tahu. Dan bukan hanya Daniel sebetulnya. Kalau kita baca misalnya beberapa nubuatan mesianis ya, di Mazmur, misalnya Mazmur 22, itu bisa ada teriakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, begitu ya. Kemudian Yesaya 53 itu bicara mengenai penderitaan hamba yang menjadi tebusan bagi umatnya dan sebagainya, begitu ya. Kalau kita baca juga nubuatan Yakub mengenai masa depan termasuk singa Yehuda, itu kan jelas sekali ya, bahwa Tuhan Allah memberikan wahyu-wahyu itu sehingga mereka bisa membicarakan sesuatu yang mereka belum tahu apa sebetulnya itu. Nah, ini posisi, kita bilang katakanlah itu posisinya orang-orang yang percaya akan otentisitas pewahyuan inspirasi Alkitab ya. Tapi di balik itu, atau bertolak belakang dengan pendapat yang pertama tadi ini, ada juga yang berpendapat bahwa Daniel hanya menulis bagian yang bicara mengenai zamannya, yaitu yang dekat dengan dia ya, jadi pasal 1, pasal 2 dan seterusnya itu. Tapi bagian-bagian yang bicara mengenai kerajaan-kerajaan sesudah Nebukadnezar, sesudah Belshazzar, lalu masuk kepada sampai kalau kita baca pasal 8, pasal 9 dan seterusnya itu sampai kepada Alexander Agung ya, sampai kepada Epiphanes dan sebagainya. Mana mungkin begitu? Itu kan ratusan tahun di depannya. Jadi menurut mereka ini bukan Daniel yang mengarang, melainkan ini pseudo Daniel atau Daniel palsu ya, atau dengan kata lain orang memakai nama Daniel seolah-olah itu Daniel yang nulis tapi sebenarnya orang lain. Nah, ini alasannya karena alasan simpelnya itu sebenarnya alasan yang meragukan bahwa memang manusia tidak mungkin ya bicara jauh ke depan begitu. Tetapi sekarang saya pakai saja argumentasi secara sekuler lah ya, secara dunia biasa nih. Kok sekarang ada banyak sekali kejadian-kejadian yang
bukan kita katakan bukan seperti nubuatan, tapi di dalam fiksi-fiksi sains zaman dulu itu ya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, misalnya katakanlah mengenai fiksinya George Orwell dan sebagainya, itu kejadian semua sekarang ini dengan CCTV dan sebagainya begitu ya. Sudah tangkap ya. Jadi kalau dalam dunia non Alkitabiah saja kita bisa terima bahwa kenyataannya ada orang yang entah bagaimana bisa mendapat ide-ide yang luar biasa sehingga di zaman dia itu belum ada, tapi sekarang kejadiannya di zaman kita begitu. Nah, kalau dengan argumentasi ini ya, saya ajukan bahwa kenapa kita ragu bahwa orangnya Tuhan bisa diberikan karunia untuk melihat jauh ke depan begitu, karena ada wahyu Tuhan bekerja di sana. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, walaupun ada keberatan sastra, keberatan literatur dan sebagainya, tetap saya kira kalau kita berpendirian teologis yang kokoh, tentu kita terima bahwa bukan Pseudo Daniel yang menulis. Juga kalau kita terima Pseudo Daniel, ini berarti kita terima sesuatu yang palsu begitu ya. Kepalsuan masuk di dalam pewahyuan. Ini buat saya itu satu hal yang serius sekali, dan tidak mungkin kita boleh mengambil sikap yang dualis begitu ya, yang sifatnya tidak sinkron dengan pandangan teologis kita. Ada hal yang lagi juga di dalam argumentasi menolak pandangan kedua itu, yaitu ternyata kalau kita katakan itu ditulis oleh orang lain yang bukan Daniel, karena ada bagian-bagian sejarah yang tidak mungkin Daniel alami, ternyata juga nubuatan-nubuatan itu sendiri juga ada hal yang jauh sekali ke depan, sehingga mesti berapa orang yang nulis, mengerti ya maksudnya? Jadi berarti misalnya orang yang nulis itu di zaman kata-kata Alexander Agung, kok dia bisa lihat juga Antiochus Epiphanes misalnya begitu, yang jaraknya juga puluhan atau ratusan tahun seterusnya. Jadi sudah nangkep di sini bahwa kalau kita bilang bukan Daniel, toh orang yang kita katakan bukan Daniel itu juga harus melihat atau harus dianggap mampu melihat hal-hal yang juga di depan dia juga, bukan di zamannya sendiri juga. Baik, saya pindah ya sekarang. Jadi soal penulis Daniel ini kita tidak ragu, cuma kita perlu ngeh saja bahwa ada orang yang berpendapat demikian. Nah, sekarang kita pindah kepada beberapa arti simbolis dari apokaliptik. Saya hanya menyoroti beberapa hal ya, yang penting buat kita. Yang pertama, patung. Patung di penglihatan Nebukadnezar dan pohon besar itu sebetulnya sama saja begitu ya. Jadi sebetulnya penglihatan pertama itu idenya itu adalah ini cara melihatnya Nebukadnezar yang ditelanjangi dalam pasal 2 itu. Jadi sebetulnya dia melihat dirinya di situ sebagai patung. Nah, patung di sini adalah sesuatu yang mengidolakan diri sendiri atau meninggikan kekuasaan manusiawi. Lalu dia menempatkan dirinya sebagai emas, bagian yang paling mulia. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa, jadi ya kita tidak mengerti bahwa dalam sejarah nanti semua kerajaan-kerajaan atau pemerintah-pemerintah sesudahnya Nebukadnezar ini menjadi seperti tanah begitu ya. Kemuliaannya rendah sekali. Kita mengerti bahwa dari segi teknologi dan sebagainya, ekonomi, sains, zaman demi zaman kan makin hari makin hebat begitu ya. Jadi bukan itu perspektifnya. Jadi maksudnya di sini adalah Daniel, penglihatan Nebukadnezar itu merupakan cara dia ngelihat dirinya sendiri khususnya, dan kerajaan-kerajaan lain sesudahnya dianggapnya lebih rendah. Dan dalam tafsiran yang Tuhan Allah berikan kepada Daniel itu mengandung semacam kritik ya, jelas sekali, karena ada batu yang tiba-tiba, batu ini bukan metal sama sekali, tentu saja lebih rendah daripada tanah itu karena nggak tahu dari mana asal usulnya, jatuh menimpa patung itu dan menghancurkan patung itu, lalu batu itu menjadi besar sekali, dan ini menjadi nubuatan mesianik. Nah, jadi di sini yang jelas sekali adalah cara ngelihat Nebukadnezar dan para raja pada waktu itu
melihat dirinya sebagai sesuatu yang megah, yang mulia, yang berkuasa, itu sendirinya mengandung peringatan dari Tuhan, self-kritik, bahkan ancaman untuk Tuhan turun tangan dan menghancurkan kekuasaan-kekuasaan yang fana itu. Lalu ada hal lain lagi dari penglihatan apokaliptik yang perlu kita mengerti, itu adalah tentang binatang-binatang aneh dengan tanduk-tanduk. Tanduk menggambarkan kekuasaan, ya, jelas sekali. Di Mazmur khususnya Tuhan sendiri dibicarakan sebagai tanduk. Tuhanlah, Yahweh lah tanduk, begitu ya, kekuatanku dan sebagainya. Jadi tanduk ini pada binatang-binatang seperti banteng atau seperti domba atau seperti rusa, itu semuanya menjadi senjata yang melambangkan untuk manusia kekuatan atau kekuasaan. Binatang-binatang ini, binatang itu dikatakan binatang, lalu sifatnya selain bertanduk juga sifatnya menjadi binatang-binatang buas. Ya, nanti kalau sudah lihat dalam paparan penglihatan tentang binatang itu satu persatu sampai pada puncaknya itu ada binatang yang nggak tahu apa itu binatangnya itu. Jadi bentuknya itu nggak ada dalam dunia binatang, ya. Hanya menunjukkan bahwa dari kebuasan kekuasaan yang tidak terkenal itu akhirnya puncaknya akan muncul satu monster, begitu. Yaitu pada waktu itu diwakili oleh Antiochus Epiphanes, dan ini seperti berulang nanti dalam sejarah, ya, kita lihat bahwa selalu akan muncul juga tiran, orang-orang yang jahat dan jahanam, ya, yang kekuasaannya seperti katakan Hitler, ya, Nero, nah itu semuanya sama itu, saudara. Jadi dilambangkan dengan monster. Ya, saya kira jadi binatang-binatang itu nanti membukakan apa yang terjadi sesudah Babel, yaitu kebangkitan media Parsi, lalu pecahnya Mesir, Yunani, jadi Roma, munculnya raja-raja sesudah Alexander Agung itu raja-raja kecil, sampai akhirnya muncul yang meninggikan dirinya sampai berani menghujat penguasa di angkasa, katanya berarti menghujat Tuhan, itu Antiochus Epiphanes. Ya, dan ini berulang-ulang lagi dalam sejarah. Jadi itu dengan kata lain yang saya mau katakan di sini adalah baiklah kita melihat lebih dahulu pesannya itu seperti demikian, saudara, mengenai apokaliptik. Jadi jangan cepat-cepat ditafsirkan, wah ini ya, apa hubungannya dengan misalnya kalau Wahyu atau ya, 10 tanduk itu masyarakat ekonomi Eropa, begitu ya, antikris dan sebagainya. Ini keliru sekali. Artinya yang saya katakan di sini adalah itu menafsirkan teks Alkitab dengan perspektif masa kini. Terbalik, ya, seharusnya kita mengerti dulu konteks sejarahnya, pesannya apa pada waktu itu, perlambangan apa yang ditampung dalam penglihatan itu, baru kita cari prinsip apa yang mau dikatakan untuk masa kini. Nah, saudara sekalian, jadi saya sudah memberikan pengantar seperti demikian. Saya harap dengan itu bisa menjadi bekal untuk kita memasuki kitab Daniel. Tapi sekarang saya ingin membedah poin demi poin saja, ya. Pasal demi pasal, ya. Jadi pasal 1 ini sebetulnya, saudara sekalian, mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan sanggup memelihara kawanan kecil yang berani setia menjaga kekudusan, akhirnya diberikan rahmat oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, sampai di pasal berikutnya, di pasal 2, lalu mereka menjadi lebih unggul sesudah dites di awalnya, dan kemudian pada waktu terjadi Nebukadnezar menantang orang-orang bijaknya untuk bisa menafsirkan mimpi, tapi gagal semua. Nah, 4 orang ini berhasil membuktikan bahwa ada Tuhan yang memberikan mimpi, ada juga Tuhan yang memberikan tafsir mimpi.
poin lain dalam pasal 1 dan pasal-pasal berikutnya itu adalah selalu kita ketemu bahwa baik Daniel, baik kawan-kawannya itu selalu mulai dengan doa. Ya. Ada doa untuk minta hikmat, ada doa untuk didukung oleh teman-temannya, ada doa pertobatan mewakili umat di pasal sesudah pasal 7 ya, seterusnya ya, yang bicara dengan mengacu kepada Yeremia, nubuatan tentang 70 tahun sesudah pembuangan. Ya, ini 2 pasal pertama. Lalu pasal 3 ini yang biasa kita kenal dengan baik ini, itu mengenai 3 sekawan itu dibuang ke dapur api, lalu yang ajaibnya adalah pengakuan iman mereka bahwa ditolong nggak ditolong mereka tetap tidak bergeming, tidak berubah sikap imannya. Tapi luar biasanya adalah sampai raja sendiri ngelihat bahwa di dalam dapur api itu ada sosok lain yang pakai pakaian serba putih yang berjalan bersama-sama dengan 3 orang ini. Dan anehnya lagi 3 orang ini ketika dibawa keluar tidak berbau hangus sama sekali dan tidak ada sedikit pun celaka akibat api yang luar biasa itu. Nah, kemudian kita maju lagi berikutnya di pasal 4. Itu kita melihat bagaimana Daniel itu dipakai Tuhan untuk berani membukakan nubuatan yang sebetulnya berbahaya. Karena itu bicara mengenai kejatuhannya Nebukadnezar. Tetapi dengan empati dia bisa menyampaikan arti mimpi itu. Dan juga luar biasanya di sini adalah si penguasa itu pada akhirnya dari diberikan hati binatang menjadi gila begitu ya. Gila, ada jenis penyakit tertentu yang katanya persis seperti itu. Tapi akhirnya sesudah sadar dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan, penguasa langit dan bumi, lalu akhirnya dia dikembalikan kepada kewarasan. Itu di pasal 4. Nah, pasal 5 ini masuk kepada penerusnya Nebukadnezar, Belsasar. Nanti di tulisan yang eksplorasi kitab Daniel kita melihat bahwa sebenarnya dia bukan keturunan langsung ya daripada Nebukadnezar, tapi dia adalah penguasa yang ditempatkan di istana. Lalu kemudian dia tidak ada sedikit pun kebijakan dan kemuliaan dari pendahulunya, sehingga dengan cepat langsung saja punah. Dan dengan kepunahannya ini jatuh juga semuanya kejayaan kerajaan Babel. Lalu di pasal 6, kisah yang lain lagi yang juga menarik sekali, yang juga kita kenal dengan cerita ini di sekolah minggu, yaitu Daniel karena diiri oleh sesama menteri dan dia dijadikan menteri kepala ya, akhirnya dia dibuang ke kandang singa. Tapi Tuhan tolong juga singa-singa itu tidak mencelakai dia, melainkan nanti mencabik-cabik mereka yang menjadi konseptor daripada jebakan itu. Nah, itu 6 pasal pertama yang kita lihat ya. Jadi sebetulnya ini narasi-narasi yang menarik sekali, yang punya pesan-pesan tertentu, khususnya keteladanan, komitmen iman, penguasaan Tuhan atas segala sesuatu, berkat rahmat Tuhan kepada orang yang setia kepada dia, dan akhirnya nanti orang-orang itu punya pengaruh besar kepada zamannya. Nah, kalau kita pindah ke 7-12, baru kita mulai di sini, saudara sekalian. Itu penglihatan-penglihatan. Jadi pasal 7, visi pertama daripada Daniel. Pasal 8, visi keduanya Daniel. Lalu pasal 9, jadi ini pasal 7 dan 8 itu semacam pengulangan ya. Pengulangan, ada perbedaan-perbedaan cara ngelihatnya. Tapi ada pendetailan yang bertambah di dalam bagian berikutnya. Nah, pasal 9
kita ketemu dengan soal Daniel menyelidiki kitab Yeremia dan kemudian berdoa puasa, bertobat untuk mewakili umat. Kemudian pasal 10, kondisi-kondisi sebelum penglihatan terakhir. Penglihatan terakhir itu nanti di pasal 11 dan pasal 10 dan pasal 11 ya. Jadi kemudian ada keterlibatan ketemu dengan malaikat, ada satu malaikat, kemudian juga penglihatan mengenai yang berjubah putih dan yang kemudian mewakili yang kita katakan sebagai kedatangan Mesias. Sebalik, di samping juga penampakan dari kemuliaan Allah. Jadi ada 3 visi sebetulnya yang Daniel sendiri lihat di sini, saudara. Sedangkan yang di pasal-pasal sebelum tadi, pasal 1 sampai 6 itu visi-visi penglihatan dari Raja Dunia, yaitu Nebukadnezar. Sekarang visi yang didapat oleh Daniel itu bersangkut paut tentang pembukaan sejarah dari Allah kepada Daniel untuk kepentingan umat. Terutama di sini umat pembuangan, tapi juga karena penglihatannya jauh ke depan, maka ada hubungannya juga dengan kepentingan umat berikutnya, yaitu sampai kepada zaman kita. Nah, ini bagian kedua ini saya kira akan sangat sukar kalau dijadikan diskusi ya. Nah, PA. Jadi saya kira sebaiknya pasal 7 sampai 12 ini mungkin disampaikannya itu oleh hamba Tuhan ya, Pak Heri atau yang lainnya begitu bergantian, yang sudah mempelajari lebih dahulu ya skemanya dan isinya dan maknanya, lalu detail-detailnya apa kejadiannya bagaimana. Karena nanti ada sangkut pautnya dengan pemaparan mengenai bagaimana apa artinya tanduk ini, tanduk itu, sebagainya, siapa sebetulnya pengendap-pengendapnya, itu semuanya luar biasa sekali, saudara. Ya, sangat eksak dan sangat detail ya memaparkan apa yang terjadi jauh di depannya Daniel. Jadi akhirnya saudara sekalian saya kutip saja 2 ayat yang sangat penting untuk menjadi bekal bagi kita, khususnya di Daniel 1:8-12 yang mengatakan begini. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan Daniel kasih dan sayang. Kemudian berkatalah Daniel, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Ini ayat pertama saya kira jelas sekali bicara mengenai komitmen, kesetiaan, keyakinan, ketaatan dari seorang Daniel dan kawan-kawannya kepada Tuhan. Dan kemudian bagian yang kedua yang bergema kembali, tapi sekarang bicara dari sikap Tuhan kepada orang yang setia kepada Dia, dari pasal 12 ayat 13 mengatakan begini, tetapi engkau, kata malaikat kepada Daniel ya, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, salah satu terkait dengan di sini adalah yang mengatakan bahwa orang yang benar itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Demikian saudara sekalian. Jadi ini kupasan yang pengantar semua segi-segi yang penting untuk kita ketahui tentang kitab Daniel. Untuk dari saya sekian dulu ya. Terima kasih Pak Paul. Iya, seru banget. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa mengikuti? Ini padat banget bahannya ya. Tapi terima kasih Pak Paul sudah membukakan baik latar belakang juga termasuk sejarah kitab ininya, keunikan dari kitab ini, bahasa, struktur, juga tentang penulis dan pergumulan dari arti simbol-simbol yang ada di dalamnya. Ya memang ini Bapak Ibu yang sudah selesai membaca 1 sampai 6 ya, atau sampai 7, barangkali juga sudah dengan pengantar ini sudah memiliki gambaran yang lebih dalam begitu ya. Oke, kita berikutnya ini masuk di dalam sesi tanya jawab begitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung buka mic atau boleh juga ditulis di kolom chat begitu ya. Ini ada dari Yakub, bahasanya agak dalam ya Pak, bukan agak, memang dalam.
Sampai mikir keras saya Pak, tapi bagus juga. Iya, bukan agak dalam sih memang. Bukan agak berat juga, memang berat. Tapi berbobot ya Bapak Ibu ya. Ini silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh buka mic langsung ditanyakan atau mau ditulis dulu. Kalau yang ini di kolom chat silakan. Atau bingung mau tanya apa jadinya. Ya ini lebih ke arah penggalian pengantar ya. Jadi jangan tanya ke Pak Pol, bagaimana caranya untuk hidup lurus, bukan begitu gitu ya. Jadi lebih ke arah kalau mau menggali Pak, bahasa Aram lah, bahasa Ibraninya apa, silahkan begitu ya. Atau apa hal-hal lain yang tadi menyangkut sejarah begitu ya. Jadi kita memiliki gambaran yang lebih luas begitu ya. Bukan hanya dalam tapi juga luas begitu mengenai kitab Daniel. Pak Heri ada yang mau tanya? Ya, Pak Yugo boleh. Terima kasih, Pak Yugo. Iya. Pak Paul, terima kasih sekali lagi pemaparannya. Jadi saya juga beruntung, termasuk yang tadi Pak Yugo bilang, sudah di grup kita baca dulu sampai pasal 8, Pak Yugo. Di grupku sampai pasal 8. Jadi teman-teman juga aktif ya, ada Gibi, ada Susi, di sana ada Kelly, dan lain-lain. Nah, Pak Paul, yang sebelum saya masuk pertanyaan, yang terakhir tadi saya kurang nyimak itu pasal berapa ya Pak Paul ya? Poin penting yang di dalam dua ayat itu. Yang satu kan pasal 1 ayat 8. Jadi yang pertama itu pasal 1 ayat 8. 1 ayat ya 8 sampai 12. Sampai 12. Tapi saya persingkat itu ya. Dan yang kedua itu pasal 12 ayat 13. 12-13 ya. Nah, kemudian saya mau tanya Pak Paul, yang di dalam kalau tidak salah pasal 7 ya, lupa saya, tentang pasal Daniel 7, kamu 7 apa 8, tentang sebutan anak manusia dan yang lanjut usianya. Kalau di dalam pasal 7. yang pasal 7, yang lanjut usianya, kita bisa memahami bahwa itu Tuhan, karena kata huruf yang dipakai jelas ada kapitalnya penulisannya. Kemudian anak manusia, kita sering dengar di dalam perjanjian baru itu menggambarkan tentang Kristus, anak Allah. Nah, tapi di dalam konteksnya Daniel pasal 7 ini tidak ditulis secara huruf kapital, Pak Paul. Apakah ini mengenai menyangkut memang pada saat konteks itu di perjanjian lama sering mengungkapkan kata anak manusia, tetapi gambarnya bukan tentang Yesus Kristus, atau sosok manusia apa maksudnya seperti itu? Apa orang kudus atau apa imam atau apa? Pak Paul minta penjelasan untuk itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, itu dulu. Ya, terima kasih. Kita perlu mengerti dulu pertama ya bahwa Tuhan Yesus secara sengaja menghindari penggunaan kata Mesias, Kristus ya, untuk dirinya, karena istilah itu terlalu syarat politik pada waktu itu ya. Jadi orang berharap mereka menjadi raja, dia menjadi raja dan memimpin mereka untuk memberontak melawan Roma dan mendirikan lagi kejayaan Daud begitu. Jadi karena itu, karena kerajaanku bukan dari dunia ini, itu Tuhan katakan, dan caranya juga bukan cara senjata pedang dan sebagainya, melainkan dengan cara hamba ya yang menderita, dan yang melalui penderitaan dan kelemahan itu dan benih yang mati itu keluarlah nanti kekuatan ilahi melalui cara demikian. Jadi Tuhan sengaja mengambil anak manusia itu didapat dari kitab Daniel. Nah, Daniel di sini memang menggunakan kata anak manusia. Saya pikir itu dalam penglihatan ya, dalam penglihatan itu menunjukkan, ini tafsir sebetulnya ya. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Yaitu saya melihatnya bahwa
penggunaan kata anak manusia di kitab Daniel ini sudah membayang-bayangi cara yang Tuhan akan pakai ya di dalam perjanjian baru, yaitu bahwa kemuliaan ilahi itu nanti keluarnya, datangnya maksud saya itu melalui anak manusia. Jadi yang sederhana, yang menghisapkan diri sama seperti manusia dan seterusnya begitu. Kira-kira begitu Pak. Tapi nanti uraian panjang lebarnya saya rasa itu saya masukkan di dalam buku itu eksplorasi kitab Daniel ya, mengenai hubungan penglihatan tentang anak manusia dan penglihatan mengenai yang seperti sosok beruban tua itu ya. Iya, yang lanjut usianya. Yang lanjut usia itu. Jadi itu yang satu representasi Kristus, yang satu lagi representasi Allah Bapa. Terima kasih Pak ya, Pak Paul. Ya, Pak Heri, sama-sama. Terima kasih Pak Paul. Iya, teman-teman yang lain silakan. Kalau ada yang dari Kalimantan barangkali ada yang mau tanya. Pak Aro, Pak Gelen, silakan. Jadi malam hari ini Pak ada teman-teman dari Sekolah Kristen Makedonia dan Sekolah Teologi Reform Makedonia yang ada di Ngabang ikut gabung juga begitu. Iya. Ada di sini ya. Silakan kalau ada dari Kalimantan juga monggo. Pak Saud ada yang mau ditanyakan Pak Saud? Pak Saud ini termasuk yang seru. Halo. Iya. Ya, silakan Pak Saud. Walaupun sikonnya sebenarnya kurang ini, tapi saya tertarik juga karena Pak Pendeta Paul Hidayat yang berbicara nih. Jadi gini, saya hanya melengkapi apa yang dipertanyakan Pak Heri, ya, yaitu di Daniel pasal 7 tadi tentang di dalam awan-awan seperti seorang anak manusia. Ya memang itulah yang dipakai Tuhan Yesus selalu ya. Jadi visualisasi ilahi ya saya namakan itu diperlihatkan kepada Daniel tentang seperti seorang anak manusia. Dan ketika Tuhan Yesus inkarnasi di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 18, Tuhan Yesus juga bertanya kepada muridnya, siapakah sebenarnya anak manusia itu? Dia pakai situ. Jadi sebelum inkarnasi, sesudah dia inkarnasi, bahkan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Stefanus dalam pembelaannya ya di Kisah Para Rasul, dia juga menyaksikan bahwa seorang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi benar-benar setelah kenaikan juga anak manusia itu juga dipakai, yaitu oleh Stefanus. Jadi sudah lengkap. Siapakah anak manusia itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, pertanyaannya adalah mengenai yang kedua. Seorang yang lanjut usia, secara umum memang itu ditafsir adalah yang lanjut usia itu Allah Bapa. Namun jika kita melihat daripada pernyataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, ya, Yohanes ini yang menulis, saya bacakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Di sini Allah adalah Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ini memang saya tahu, saya nggak mau expose di sini, ada dua tafsir. Jadi tidak ada seorang Daniel pun tidak melihat. Gitu. Ini satu tanggapan dari saya dan juga satu pertanyaan. Boleh dijawab sekarang atau nanti juga boleh. Terima kasih untuk waktunya. Pak Yuke, terima kasih. Ya, thank you Pak Saud. Jadi Pak, sebelum dijawab dulu, Pak Paul ini bukan pendeta begitu ya. Jadi beliau THM memang master di dalam teologi begitu ya. Betul ya Pak Paul ya? Betul. Jadi Pak Saud ini mau nanya Pak, yang soal melihat Allah Bapa dan konteks di Yohanes 1:18. Terima kasih ya.
Ya, saya pikir sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab tadi itu. Jadi kan tadi siapa tadi Saud ya. Kan Iya, iya, Pak. tadi Anda Betul, Pak mengatakan Saud. bahwa ada dua tafsir ya. Jadi tafsir yang satu mengatakan itu menggambarkan Allah Bapa, yang satu lagi karena kutipan dari Yohanes tadi bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah, maka ada tafsiran yang mengatakan bahwa itu bukan Allah Bapa. Tapi kalau bukan Allah Bapa, lalu siapa begitu? Bahwa itu dalam penglihatan itu kan dalam posisi lebih tinggi seolah-olah ya daripada sang anak manusia. Lagi pula ada bagian seperti Matius yang mengatakan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah ya. Nah, jadi di sini tidak ada seorang pun melihat Allah dan sebagainya itu bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada pengalaman jumpa dan penyingkapan tentang hadirat Allah dialami oleh orang percaya, terutama dalam konteks ini tentang oleh Daniel begitu. Jadi saya beranggapan bahwa tafsiran itu adalah Allah Bapa itu masih bisa dipertahankan ya. Itu saja. Baik, Pak Paul, thank you. Iya, seru sih ya penggalian ini. Pak Yusuf barangkali ada mau tanya atau teman-teman yang lain silakan dong. Mumpung ahlinya ada di sini. Iya, silakan Susi. Iya. Ya, tadi kan ada sempat dibahas tentang teleskoping ya. Jadi mungkin saya pengen tahu lebih jauh teleskoping itu seperti apa. Karena tadi saya sempat dengar bahwa kita memerlukan hikmat lah gitu untuk dalam teleskoping ini. Jadi pengen tahu lebih jauh teleskoping ini seperti apa sih gitu. Itu dari yang kata, pertama terus ya oke. Terus silakan. Yang kedua, kalau misalnya kan Daniel ini ada dua sastra tadi, ada sastra sejarah sama apokaliptik. Nah, kalau misalnya kita sebagai, maksudnya belum teologinya masih belum orang awam lah istilahnya gitu ya. Bagaimana kita, hal dasar apa yang menjadi pijakan atau pondasi kita untuk bisa memahami hal-hal yang berkaitan sama apokaliptik ini, Pak. Itu aja sih. Ya, jadi yang pertama tadi itu ya, teleskop, dari kata teleskop ya. Jadi ada penglihatan normal, ada juga kalau lensa itu wide angle, bisa melebar luas, tapi ada juga yang menyempit begitu, jadi bisa ngelihat sampai ke jauh ya. Misalnya kalau kita pakai teleskop keker itu ya, itu dengan kapasitas misalnya ini 300 mili atau 500 mili, itu yang jaraknya mungkin satu lapangan bola itu akan kelihatan dekat, kayak ditarik gitu ya. Jadi dengan kata lain, teleskopik, jadi cara melihat teleskopik itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia ini seolah-olah ditarik begitu. Dilihat dari titik Daniel dalam penyingkapan ilahi, yaitu wahyu Allah, ngelihat yang 10 tahun, yang 30 tahun, yang 70 tahun, yang 100 tahun, yang sampai jauh ke depan itu kayak ditarik semua, bisa kelihatan oleh dia bertumpukan. Itu yang kita kan sebagai teleskopik ya. Nah, nanti itu akan kelihatan. Saya nggak bisa membedahnya sekarang ini karena itu sangat mendetail ya. Saya sudah kupas di dalam beberapa pasal yang kitab Daniel itu menyangkut raja-raja sesudah Nebukadnezar, Belsasar, seterusnya Media Parsi, seterusnya lagi ya, sampai kepada zaman pecahnya Mesir jadi Roma, jadi Yunani dan seterusnya begitu sampai muncul antikris yang dilihat seperti monster itu ya. Jadi itu yang disebut sebagai teleskopik. Dilihat oleh Daniel dalam penyingkapan ilahi, beberapa event di luar jauh di depan dia, kelihatan semua oleh dia begitu. Nah itu yang disingkapkan di dalam tulisan-tulisan apokaliptik tadi itu. Jadi ada binatang ini, tanduk ini kemudian berubah tumbuh jadi sekian, lalu kemudian tanduk yang kecil itu bisa ngomong, ya, lalu bisa mengalahkan tanduk-tanduk lain. Nah ini semuanya ada artiannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hikmat? Saya kira yang pertama adalah kita berpegang dulu kepada
pelajaran apa yang mau disampaikan di situ ya. Jadi yang saya sudah katakan tadi adalah pelajarannya adalah mengenai kekuasaan Allah mengendalikan sejarah. Jadi Allah Maha Tahu, Allah mengendalikan sejarah, dan Allah membukakan itu kepada umatnya, khususnya Daniel, supaya dalam penderitaan mereka itu bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, bahkan mereka bisa memiliki pengharapan dan berkemenangan. Itu intinya. Jadi kalau kita merasa sukar mengerti ini, Daniel ngomong apa ini ya, mengenai tanduk kecil bisa ngomong begini begitu dan sebagainya, kita harus mengerti dulu ini intinya apa yang mau dikatakan, prinsip teologisnya apa dulu gitu. Ya, baru kemudian kita masuk kepada hal-hal sekunder. Nah, tentunya karena kita nggak memiliki panorama historis yang cukup lengkap, demikian juga kepekaan akan literatur Ibrani dan sebagainya begitu ya, Perjanjian Lama dan macam-macam lainnya lagi ya, saya kira yang paling baik itu adalah di dalam doa pilih buku-buku tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan begitu, untuk memberikan kepada kita semacam patokan lah ya, semacam patokan. Nah, saya kira ya, saya bukannya mau meninggikan begitu, tapi buku eksplorasi kitab Daniel itu saya kira udah cukup menggumuli semua macam tafsiran-tafsiran itu, dan kemudian mengambil sikap sebaiknya seperti begitu yang dipaparkan dalam buku ini. Nah, saya kurang tahu nanti kalau andai kata belum punya, ya nanti bisa dikirimkan dalam bentuk PDF ya. Saya udah habis yang cetaknya. Saya kira begitu. Ya. Thank you Pak Po. Semoga menjawab ya Susi ya. Masih penasaran ya, Susi? Ya. Sudah Pak. Jadi tinggal Bapak nunggu Ibu yang PDF-nya. Iya. Jadi yang hadir di sini, ya Pak Paul ini ada membuat buku setelah waktu tahun lalu berdiskusi itu, eksplorasi kitab Daniel begitu. Nah, cuma memang udah habis buku cetaknya. Ya. Pak Paul masih menyiapkan PDF. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti ada yang tertarik untuk baca, itu ada dalam format PDF-nya. Pak Heri kalau nggak salah sudah punya juga ya, yang versi PDF-nya ya. Pak Yuke, mohon maaf banget. Pak Paul, saya tempo hari dikirim Pak Yuke, terus saya cari-cari kok nggak nemu-nemu kemana, apakah kehapus. Aduh, sampai tadi saya masih ubek-ubek nggak ketemu. Cari-cari tadi, saya simpan di mana, saya nggak ketemu-ketemu, saya cari-cari. Ya, nanti barangkali Bapak Ibu boleh daftar ke Pak Heri deh ya, nanti jadi kita koordinasiin lewat Pak Heri ke Pak Paul gitu ya yang mau. Itu menarik sekali, baca itu sih memang betul seperti Pak Paul bilang, lengkap banget. Jadi bisa nolong kita waktu bahas kitab Daniel mah, jadi aduh kaya banget gitu ya, kita bisa dapetin ini banyak hal. Ya, thank you. Pak Jimmy mau nanya? Monggo. Iya Pak, mau tanya Pak. Pak Paul tadi sempat membahas bahwa pasal 7 sampai pasal 12 itu memberikan poin khusus bahwa dipaparkan oleh hamba Tuhan gitu ya. Nah, saya kembali ke konsep kita ber-PA selama ini kan biasanya kita ada kami orang-orang awam sharing gitu ya. Nah, maka pertanyaannya yang mungkin tadi Susi sebenarnya mau tanya tapi agak ragu, saya tanya aja nih Sus. Menurut Bapak bagaimana? Apakah pasal 7 tadi saya tangkap gitu, yang saya tangkap, apakah saya salah menangkap statement Pak Paul adalah pasal 7 sampai pasal 12 lebih baik oleh hamba Tuhan yang membahas. Karena takutnya begini Pak, kita salah makan. Saya baca pasal 8 udah 4-5 kali aja, saya nggak ngerti loh. Saya butuh kamus tambahan loh. Nah, balik lagi kan, kamus tambahannya ini dapat dari mana? Artinya kita bisa aja cari di Google dan segala macam, tetapi yang terjadi apa? Jangan-jangan bukan kamus yang baik, tapi yang kita baca itu, bahkan kita sharingkan itu adalah quote and quote jadi racun gitu kan. Itu sih Pak yang mau ini gitu ya. Artinya di forum yang ini sama-sama kita nanti
Pak Heri, Pak Yuke, Pak Netsen, mau bagaimana nih? Pasal 7 sampai pasal 12, polanya bagaimana? Gitu kan. Karena kalau salah kan saya pasti takut saya salah tangkap. Tapi saya pikir Pak Paul menyampaikan demikian gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, waktu saya langsung ya. Waktu pertama saya dihubungi itu kan juga saya sudah anjurkan supaya yang di PA-kan tuh 1 sampai 6 saja dulu begitu. Karena itu relatif lebih mudah ya dan lebih jelas karena itu berhubungan dengan narasi historis ya. Nah, kalau mau bicarakan juga pasal 7 sampai 12, saya kira memang sebaiknya pegang buku tertentu yang dijadikan acuan yang sudah yakin bahwa itu adalah dapat dipertanggungjawabkan ya dari segi semua aspek eksegesis ya. Eksegesis khususnya di sini juga perspektif sejarahnya dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga posisi teologis yang percaya bahwa ada Allah di balik pewahyuan firman Tuhan tersebut. Nah, tapi intinya di sini adalah begini, baik pasal 1 sampai 6 maupun 7 sampai 12, poros utamanya tetap sama itu, yaitu bahwa kedaulatan Tuhan. Itu yang kita pegang lebih dahulu. Dan kemudian juga yang kedua, akibat pada kedaulatan Tuhan itu adalah umat Tuhan bisa tetap berharap dan bisa berkemenangan, ya. Tetap bisa setia dan berkemenangan. Itu intinya sebetulnya, pasal 7 sampai 12 pun demikian juga. Jadi apapun yang terjadi dengan dunia ini, siapapun penguasa yang muncul, bagaimanapun tafsirnya, barangkali ada sedikit saling silang sana sini, tapi tetap intinya harus dua itu begitu. Kedaulatan Tuhan dan kemenangan umat yang setia kepada Tuhan. Jadi kalau mau dibahas juga sampai ke detail-detailnya, memang sebaiknya pakailah buku, ya pelajari buku-buku tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipimpin oleh orang yang sudah betul-betul hamba Tuhan yang sudah betul-betul mendalaminya, gitu ya, sehingga cukup menguasai relatif cukup menguasai pasal 7 sampai 12 itu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Paul. Semoga menjawab Pak Jimmy. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Paul ada yang nanya, tadi memang Pak Paul sudah menjelaskan bahwa di awal tuh ada yang menggunakan bahasa Ibrani lalu Aram begitu yang lebih internasional lalu kembali ke bahasa Ibrani. Bisa diulang lagi Pak, apa itu kaitan penggunaan dua bahasa di dalam satu kitab itu ya? Jadi itu berhubungan dengan strukturnya ya. Jadi kalau saya katakan tadi pasal 1 itu semacam pembukaannya, kayak kita baca buku ketemu prakata sama pendahuluannya, itu untuk kalangan sendiri, maka bahasa Ibrani. Lalu itu kan berhubungan dengan 4 orang ini ya yang dibuang dari Yehuda kemudian dijadikan mau dijadikan bonekanya Nebukadnezar dan sebagainya, semua diceritakan dalam bahasa Ibrani. Lalu pasal 2 ayat 4 sampai pasal 6 itu dalam bahasa Aram. Itu bahasa Aram itu adalah bahasa internasional pada waktu itu karena ini menyangkut para raja, ya, khususnya Nebukadnezar dan sebagainya itu yang sedang berhadapan dengan kendali Yahweh ya. Jadi hajaran-hajaran, teguran-teguran, kemudian disiplin dan sebagainya dari Tuhan. Dan ini perlu dibaca, perlu diketahui oleh dunia luas, begitu. Bahwa raja paling besar pun, paling agung pun harus tunduk ke bawah pengendalian Tuhan. Nah kemudian pembukaan mengenai apokaliptik sejarah ke depan itu ada hubungan lagi dengan ketahanan umat ya. Makanya ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Jadi kembali kepada kepentingan intern anak-anak Tuhan ya, hamba Tuhan atau umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan dan yang sedang dipersiapkan katakanlah untuk menghadapi gelombang terpaan kuat kuasa dunia yang masih akan menekan mereka dan menggoncang-gancingkan kehidupan umat pada waktu itu dan seterusnya. Jadi makanya ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Begitu kira-kira ya. Ya, baik. Thank you Pak Paul. Semoga menjawab Yakub. Ya.
kita masih ada 5 menit lagi. Kalau ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Bu Lomongga ada kepikir sesuatu, Bu? Biasanya Bu Lomongga nih diam, tiba-tiba kritis pikirannya. Sebetulnya sih nggak bertanya, karena memang saya juga sudah beritahu Ibu Yemima, saya tuh nggak suka baca apa sih nubuatan-nubuatan ke masa yang jauh yang belum terjadi. Karena kalau kita baca di pasal 12 ayat 4, kan di situ dikatakan, Daniel, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi memang kita nggak diminta untuk tahu, disuruh sembunyikan oleh Daniel. Jadi biarlah itu tersimpan situ saja. Karena kadang-kadang saya itu kalau membaca ini sejarah Israel tidak begitu saya kuasai, Pak. Jadi sesudah mereka Israel sesudah pembuangan raja-raja yang disebutkan semuanya di atas itu sampai Antiochus Epiphanes itu nggak begitu menguasai kaitan-kaitannya. Jadi dikait-kaitkan dengan mimpi, saya itu nggak mengerti terus Pak. Cuma saya ada ada pertanyaan juga ya. Silakan, jadi, Bu. Lihat mimpi Nebukadnezar itu agak mirip di pasal 2 kalau nggak salah, agak mirip dengan penglihatan dan tafsirannya kan juga kerajaan ini, kerajaan-kerajaan yang disebutkan kurang lebih sama yang jatuh dihancurkan. Tapi untuk yang Daniel dilanjutkan lagi, dilengkapi lagi dengan ada gambaran anak manusia, kerajaannya tidak akan lenyap, tapi akan kekal selama-lamanya. Jadi ada perbedaan. Kalau yang di pasal 2 itu untuk yang non-Yahudi, jadi yang bukan umat, tapi yang di pasal 7 itu khusus untuk umat Yahudi. Dibedakan. Ada kelanjutannya. Jadi apakah ini memang maksudnya yang diselamatkan hanya ini saja, hanya Israel, hanya Yahudinya saja, hanya orang-orang percaya saja. Sedangkan yang ini berhenti sampai di sini. Yang bisa saya ambil hanya itu aja. Tapi kalau mimpi-mimpi, saya sama seperti Jimmy, saya nggak ngerti. Dan saya juga nggak berani menghubung-hubungkan itu dengan keadaan-keadaan apapun. Biarlah itu di sini aja, di situ saja, biarlah Daniel saja yang melihatnya. Dan yang perlu dipegang memang apa sih yang bisa kita ambil dari sejarahnya. Sejarah bangsa. Itu aja, Pak. Iya. Barangkali itu tadi yang makanya menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu. Iya Pak Paul. Atau ada penjelasan lain Pak Paul? Monggo Pak Paul. Saya tanggapi dulu pertama tadi ya, bahwa memang dikatakan ada bagian yang Tuhan bukakan kepada Daniel, terus yang disuruh simpan begitu ya. Tapi juga kalau kita perhatikan semua uraian penampakan penglihatan itu kan juga Tuhan bukakan kepada Daniel ya. Jadi artinya ada bagian-bagian yang memang dibukakan, tapi ada juga yang tetap sebagai misteri yang mesti ditunggu begitu. Jadi artinya tidak semuanya nubuat dan apokalip itu disimpan aja. Kalau udah Tuhan sampaikan ya tentu kita perlu ada kepentingan untuk menyelaminya dan memahaminya dan bahkan juga menyikapi dengan benar ya. Tujuannya kan justru itu. Jadi ini sesuatu yang agak sedikit paradoksal. Jadi memang ada sifat misterinya, tapi juga karena itu dibukakan, maka kita perlu ada juga keinginan untuk mengerti lebih dalam lagi.
Nah, terus yang berikutnya tadi itu tentang kalau saya tangkap ya, jadi mengenai sejarah ke depan itu saya pikir kalau kita baca dengan hati-hati dan kemudian didampingi dengan buku yang sudah melihat itu secara lebih baik, begitu secara lebih detail, artinya apa-apa itu, kita akan menjadi takjub ya. Itu salah satu respon dari grup WA itu, bahwa tadinya dia anggap Cleopatra apa segala macam itu semua dongeng kosong aja katanya begitu. Tapi sesudah dibahas secara mendetail, dilihat dari perspektif Daniel, dia menjadi takjub sekali bahwa Alkitab itu, khususnya kitab Daniel, bicara semua peristiwa sejarah itu secara demikian jelas, berurutan, dan detail sekali. Jadi makin ada keyakinan dan penghargaan yang lebih dalam kepada Alkitab. Mungkin itu yang saya tangkap itu ya. Makasih Pak Pung. Semoga menjawab Ibu Lomonga, jadi jangan khawatir untuk menggali yang sudah dibuka gitu ya. Yang meterai betul sampai akhir zaman nanti. Boleh pertanyaan nggak? Boleh pertanyaan Pak Yuke? Boleh terakhir satu lagi, iya silakan Bu. Sebaiknya untuk belajar semua sejarah-sejarah itu lebih detail, buku apa yang Bapak anjurkan? Begini ya, tadi saya sebenarnya mau bicara juga, tapi saya kelupaan. Sekarang jadi keingatan lagi nih. Dari pengalaman saya pribadi, saudara ya, kalau kita mau membaca Alkitab dengan lebih pengertian, dengan lebih baik begitu, maka nggak ada jalan lain kecuali kita harus baca keseluruhan Alkitab itu terlebih dahulu. Karena kita akan melihat bahwa itu berangkai begitu ya, baik konsep, baik peristiwa, baik ide, baik nilai-nilainya, semua itu berkelanjutan. Dan bukan hanya berkelanjutan, kita akan menemukan nanti ucapan Tuhan Yesus, ucapan Paulus, itu udah ada di Yesaya, di Mazmur, ya, di dalam kitab Imamat dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan Alkitabiah yang lengkap, akan sukar sekali, bukan sukar, bahkan tidak mungkin sebetulnya kita memiliki pemahaman dan pengertian dan tafsiran yang tepat tentang bagian-bagian kecilnya. Karena bagian kecil itu adalah bagian dari bagian pemandangan panoramik yang besar itu. Jadi ini pertama, jangan kita abaikan pembacaan Alkitab berkelanjutan. Memang ada orang bilang, ya lebih baik kita baca satu ayat daripada kita nggak ngerti satu pasal. Memang itu ada benarnya juga. Ya. Ada pembacaan mendalam, ada pembacaan yang sifatnya perenungan yang menyentuh hati, tapi juga harus ada pembacaan yang menyeluruh, meluas begitu. Jadi kita harus punya proyek untuk bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab, dan jangan kapok begitu ya. Berulang-ulang karena dengan berulang-ulang itu nanti akhirnya kita ngelihat, oh kayak begini ya gambarannya. Itu hal pertama. Mengenai Daniel ini, saya pikir miliki saja lah PDF saya itu. Jadi saya rasa bisa dipertanggungjawabkan betul. Jadi silakan manfaatkan apa yang sudah saya studi dengan hati-hati itu. Semoga bisa menjadi teman untuk kita mengerti, mendalami kitab Daniel dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab.